tiga Asmaul Husna sekaligus karena memang berkaitan, yaitu Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Bari maha menciptakan juga, Al-Musawwir yang maha membentuk makhluknya, membentuk rupa makhluknya. Ini tiga Asmaul Husna yang akan kita bahas. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ada dua macam ma'rifah kepada Allah. Yang pertama, mengenal Allah yang semua makhluk mengakui bahwa Allah pencipta. Jadi mengetahui bahwa Allah pencipta itu milik semua makhluk. Bahkan waktu Nabi dakwah pertama kali ke Mekah, itu orang-orang musyrik ngaku nggak Allah pencipta? Ngaku, betul ya? Ini ayatnya nih. Sungguhnya jika engkau tanyakan kepada mereka, musyrik Mekah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka jawab Allah. Ini ma'rifah yang ini mengakui Allah pencipta, itu pengenalan yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita. Bahkan iblis pun yakin gak Allah pencipta. Waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, apa alasan iblis gak mau sujud kepada Adam? Perhatikan ayatnya. Kau ciptakan aku, kau ciptakan aku. Ya kan gitu kan? Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis yakin gak Allah pencipta? Halo jemaah? Yakin. Berarti meyakini Allah pencipta itu tidak sama sekali memberikan manfaat kepada kita. Makanya para rasul tidak diutus untuk berdakwah kepada orang yang tidak punya Tuhan. Benar ya? Orang musyrik Mekah sudah punya Tuhan belum? Sudah gitu. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka tujuan kita hari ini mengenal Allah yang maha mencipta adalah untuk masuk ke ma'rifatullah yang kedua. Apa itu? Mengenal Allah yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah, yang membuat kita malu bermaksiat kepada Allah. Mengenal Allah yang membuat kita patuh dan taat kepada Allah. Karena iblis itu dosanya apa iblis? Gak meyakini Allah Tuhan atau tidak mau patuh kepada Tuhan. Halo jemaah, iblis itu ya dosanya gak mengakui Tuhan atau durhaka kepada Tuhan kira-kira. Nah orang Indonesia ini yang muslim KTP kira-kira gak mengakui Tuhan atau durhaka kepada Tuhan. Sama-sama iblis gak kalau begitu? Kalau ditanya nih yang Islam KTP, kamu Tuhannya siapa? Allah. Kenapa gak sholat? Iblis pun kalau ditanya siapa Tuhanmu, yakin iblis Tuhanku Allah. Bahkan dia sendiri yang menjawab, aku lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi jangan kira nggak sholat, nggak puasa, nggak apa itu suatu yang biasa. Oh yang penting KTP Islam, kira-kira gitu. Seandainya modal mengakui Allah sebagai Tuhan cukup untuk masuk surga, kira-kira iblis masuk surga nggak? Halo jamaah sekalian. Kalau Islam pasif aja gitu, wah Islam yes, Quran yes, Allah yes, cuma yes saja, sekedar teori, tidak menjadi sebuah gerak aktif, tindakan perbuatan. Kalau itu cukup untuk masuk surga, saya yakin 100% iblis masuk surga. Benar? Iblis yakin gak ada hari kebangkitan? Ya, bahkan iblis doanya begini, doanya iblis. Surat Al-A'raf nih. Rabbi anzirni ila yaumi ba'tsun. Halaman kedua surat Al-A'raf. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Berarti iblis yakin gak dengan rukun iman bahwa ada hari kebangkitan? Yakin. Rukun iman pokok, beriman kepada Allah sebagai pencipta, dia beriman. Rukun iman ujung, beriman ada hari kebangkitan, iblis pun yakin.
Jadi kalau cuma dengan teori beriman pasif orang itu bisa masuk surga, niscaya iblis masuk surga. Setuju? Iblis nggak masuk surga karena nggak mau taat, nggak mau sujud kan? Padahal udah di surga nggak waktu itu iblis? Yang udah masuk surga aja nggak mau sujud, diusir dari surga. Ini belum masuk surga nggak mau sujud. Nah, insya Allah di sini calon surga semua kelihatan dari wajah-wajahnya. Amin. Amin. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengenal Allah Maha menciptakan tujuannya bukan cuma sekedar Allah pencipta, bukan begitu. Tapi keyakinan kita kepada Allah Sang Pencipta membuat kita tunduk, patuh, taat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Sekarang mari kita lihat supaya nama Allah Al-Khaliq itu benar-benar terasa. Kita mulai dari ayat ini terlebih dahulu. Perhatikan ayat ini. Allahu khaliqu kulli syai'in. Wah, ini luar biasa. Ayat ini aja udah membuat kita kagum, mengagungkan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu nggak bisa dibatasi kalau dalam bahasa. Segalanya, Allah pencipta segalanya, bisa dibatasi nggak? Berarti langit masuk dalam segalanya kan? Jin masuk dalam segalanya, virus masuk dalam segalanya kan? Jangan antum tanya Allah, kalau Allah menciptakan segalanya, siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan salah. Allah tuh bukan ciptaan, dia pencipta. Yang perlu ditanya itu yang ciptain siapa? Itu ciptaan. Allah tuh bukan ciptaan, dia pencipta. Maka kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, pertanyaannya benar atau salah? Halo? Pertanyaan persis. Kapan Allah ada? Itu pertanyaan yang salah. Karena kapan ada itu untuk sesuatu yang pernah tiada. Kapan lahir? Berarti dulu belum ada kan? Kalau ada yang bertanya, kapan Allah itu ada? Jawabannya, emang kapan dia nggak ada? Jadi Allah pencipta segalanya. Jadi bayangkan segalanya, ini dulu nggak ada gitu loh. Ini bayangin. Nggak usah jauh-jauh dari orang lain lah. Antum yang hadir di sini, 80-70 tahun yang lalu yang hadir di sini ada nggak? Halo? Coba yang 70 tahun yang lalu pernah ada di sini angkat tangan. Sekarang saya naikin. 150 tahun yang lalu, sekarang yang menginjak bumi ini, manusia yang ada di atas bumi ini, ada nggak? Yang sekarang ini hidup di atas bumi ini, ada nggak? Coba bayangin antum tuh. Itu baru 150 tahun tuh. Kalau saya kembali lebih panjangin 500 tahun, 1 miliar yang tahun, 100 tahun yang lalu gedung ini ada nggak? 100 tahun yang lalu Indonesia ini ada nggak? Antum bayangkan itu. Segalanya antum bayangin, segala sesuatu yang antum lihat, yang antum ketahui, itu semuanya nggak ada karena dia diciptakan. Berarti dia dulu pernah nggak ada. Donald Trump 100 tahun yang lalu ada nggak? Nah di sini 70 tahun yang lalu nggak ada di sini. Nah pertanyaan saya, 50 tahun yang akan datang yang ada di sini ada nggak? Halo jemaah sekalian, 50 tahun yang akan datang yang hadir di sini, kira-kira yang husnuzon masih ada angkat tangan? Yang di depan ini udah nggak ada. Saya nggak mau hidup 50 tahun lagi. Siapa yang mau 50 tahun lagi angkat tangan? Gak ada yang katakan di sini. Berarti pengen pendek semua umurnya ya. Kalau akhirnya mati mah gak ada yang panjang lah. Oke. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Allah pencipta segalanya. Apa buktinya? Nah, baca ayat ini. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka.
Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maksud ayat ini begini. Allah pencipta. Coba ada enggak yang bisa ciptain yang sama dengan ciptaan Allah sehingga kamu itu menjadi bingung. Ini yang buat Allah atau selain Allah? Antum kalau beli HP, ya kalau enggak kenal-kenal HP, bisa tertipu. Ini HP made in apa? Ini Samsung asli atau Korea? Susah kita bedain. Bener apa bener nih? Jamaah sekalian. Kenapa? Mirip. Orang lagu aja bisa berebut. Wah, ini lagu kata si fulan ciptaanku. Karya direbut oleh Malaysia. Oh, ini kami yang punya. Masing-masing bisa mengklaim. Tapi coba, siapa yang bisa mengklaim saya ini buatan selain Allah? Gak ada yang bisa meniru. Gak ada yang bisa menciptakan sama persis dengan ciptaan Allah. Seolah-olah segalanya itu tertulis made in Allah. Betul. Antum punya bunga plastik nggak di sini? Angkat tangan. Di rumah bunga plastik. Ya, satu-satunya bunga yang nggak pernah akan layu katanya bunga plastik. Makanya banyak orang operasi plastik karena menolak untuk layu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, bunga plastik dengan bunga ciptaan Allah bisa bedain. Siapa yang pernah ke madam apa namanya kalau di Belanda, Madam Tosat? Wah, di situ saya insya Allah pernah ke Madam Tosat. Nanti saya lihatin di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita sedikit loncat. Nah, ini dia. Ini saya di Madam Tosat. Tahun berapa itu? Tahun 2000. 2 tahun saya pulang dari Mesir, saya ke Madam Tosat. Ini siapa nih? Michael Jackson. Ini bisa bedain nggak yang asli sama yang palsu? Ini ciptaan siapa yang ini? Yang ini? Kira-kira terjadi kekacauan gak antum? Ya ini manusia ciptaan Allah. Enggak. Apalagi kalau antum udah deketin begitu ya. Udah deketin begitu nih. Ini benar-benar boneka ini mah. Ini benar-benar lilin ini mah. Antum akan jelas itu enggak pernah akan ini manusia beneran apa enggak? Enggak akan pernah. Pasti antum bilang ini bukan manusia beneran. Lihat foto saja nih, antum pasti udah bedain. Kalau yang ini asli nih. Yang sebelah kiri ini ganteng. Yang ini lilin. Bahkan kalau antum lihat AI itu, ya, kalau orang awam mungkin bisa ditipu oleh AI. Kita yang udah biasa, udah bisa bedain. Oh, ini AI ini. Baru-baru ini Jepang itu bikin robot yang sangat luar biasa, luwes banget. Tapi tetap saja kita tidak mungkin mengatakan itu buatan Allah. Itu pasti buatan manusia. Jadi seluruh ciptaan Allah ini semuanya seolah-olah ada tulisan. Ini ciptaan Allah, ini buatan manusia. Nah, kita kembali tadi jamaah sekalian ke awal tadi. Oke. Nah, kalau begitu, kalau semuanya jelas bahwa yang ciptain Allah, karena nggak ada yang serupa dengan produknya Allah, berarti langit ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, hewan ciptaan Allah. Kita lihat ciptaan Allah tuh nggak ada yang bisa ngaku-ngaku itu buatan saya. Maka kalau demikian, jelas Allah itu sang pencipta atau masih ragu? Jelas. Nah, kalau sudah jelas sang pencipta itu, maka berlaku ayat ini. Ingatlah yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang berhak memerintah? Siapa yang berhak ngatur? Kalau sudah clear yang cipta Allah, maka berarti yang berhak mengatur Allah. Ini mobil produk Toyota.
Berarti yang paling tahu tentang mobil ini produsennya dong. Makanya bengkel bilang apa? Buku petunjuk ya pemeliharaan, servis ada buku petunjuknya. Bahkan mereka bilang apa? Kalau servis di luar bengkel kami nggak akan menjamin. Makanya seluruh produsen, apapun produsennya selalu mengatakan kalau ada apa-apa datanglah kepada kami. Datanglah ke tempat servis resmi. Begitu kan? Nah, mari perhatikan ayatnya ini, menarik sekali. Karena yang menciptakanlah yang berhak memerintah. Mari kita lihat ayatnya. Hai manusia, sembahlah. Ini kalau kita bahasakan, taatilah, ikutilah, nurutlah kepada siapa? Tuhanmu. Yang apa? Kenapa di sini yang menciptakan yang disebutkan? Karena yang menciptakanlah yang paling tahu. Karena yang menciptakanlah yang paling bertanggung jawab. Yang menciptakanlah yang paling menyayangi ciptaannya. Makanya kenapa tempat-tempat servis resmi itu betul-betul mereka akan memperhatikan produknya. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas produknya. Nah, maka di sini kan sembahlah Allah. Di sini bukan yang memberikan rezeki kalian, bukan yang membentuk kalian, bukan yang melindungi kalian, tetapi sembahlah yang menciptakan kalian. Artinya ikutilah yang menciptakanmu, ikutilah produsenmu, ikuti aturan bengkel resmimu. Jadi pilihan kata-kata ini luar biasa aja mas kalian nanti. Nah baik, mari kita lanjutkan. Kita ngaji sedapatnya ini, karena waktu kita terbatas. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dalam surat Al-Hasr kan disebut bareng-bareng. Wallahu alladzi la ilaha illah wal khaliqul bari'ul musawwir. Disebut 3, apa bedanya ini? Nah, ini kita ambil sebagian tafsir saja karena ada beberapa tafsir yang melihat dengan perspektif yang berbeda. Kalau Al-Khaliq mengadakan sesuatu dari tiada. Jadi kalau yang dari tiada Allah menggunakan kata Khaliq. Tapi kalau dari yang ada biasanya Allah menggunakan kata Ja'ala. Contohnya di surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillah Allah menciptakan langit dan bumi dari tiada. Giliran bicara kegelapan dan cahaya, Allah enggak menggunakan kata khalaqa. Wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kenapa kegelapan dan cahaya? Karena kegelapan dan cahaya itu akibat dari sesuatu. Bumi menghadap matahari, maka dia bercahaya. Bumi membelakangi matahari, maka dia gelap. Betul ya? Maka digunakan kata ja'ala karena menciptakan gelap dan terang itu dari sesuatu yang sudah ada. Gitu loh. Tapi kalau Khaliq menciptakan dari tiada. Wah, ini luar biasa. Datangkan manusia yang bisa menciptakan sesuatu dari tiada, nggak akan bisa. Semua ciptaan manusia itu dari yang ada. Makanya istilahnya tuh manusia tuh menemukan, bukan menciptakan. Contohnya begini, gravitasi bumi jatuh. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan gravitasi bumi? Siapa? Bukan Einstein ya? Sebutlah si Bulan. Si Bulan menemukan gravitasi bumi ini, emang ada waktu ditemukan atau sudah ada semenjak dulu? Rumus pesawat terbang itu sudah ada rumusnya dulu, baru ditemukan. Betul ya? Jadi manusia itu nggak pernah membuat sesuatu yang baru. Manusia itu meniru, pesawat meniru apa? Burung. Helikopter meniru apa? Capung, kapal selam. Jadi nggak ada manusia itu. Nah, komputer niru apa? Otak. Kamera niru apa? Mata.
Untuk mata nggak perlu disetting wah ini kurang ini. Coba antum kamera. Saya kebetulan kalau syuting itu teman kameramen itu bawa berbagai macam lensa. Lensa untuk ini beda, lensa untuk itu beda. Diganti-ganti. Ustadz yang mahal ini lensanya Ustadz. Kamera standar gitu kan gitu. Nah jemaah sekalian ya, antum mau apa aja matanya ini aja. Dia menyesuaikan zoom otomatis. Kemarin waktu saya lihat reels robot Jepang itu yang sangat luar biasa. Makanya sampai istri saya lama-lama orang Jepang nggak mau kawin sama manusia, kawin sama robot karena saking miripnya. Makanya orang sana kan nggak mau nikah. Makanya kekurangan generasi mereka di situ. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Menciptakan segalanya tanpa segalanya. Kalau manusia menciptakan sesuatu dari segala sesuatu. Nah, kalau Al-Bari ini adalah yang menciptakan juga, tetapi menciptakan tugas setiap makhluk. Jadi diciptakan dan setiap makhluk ini diciptakan untuk peran. Untuk perannya yang berbeda-beda. Makanya kenapa bahan ciptaannya itu kok beda-beda. Iblis dari api. Kenapa? Dari api. Merusak. Malaikat dari apa? Cahaya. Kenapa? Cahaya itu petunjuk. Nyambung ya? Jadi bari bukan cuma menciptakan, tapi menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing. Makanya kenapa profesi itu berbeda-beda, karena setiap kita itu dikirim oleh Allah untuk satu tugas. Ada tugas kita sama-sama itu beribadah kepada Allah, tapi ada tugas peran masing-masing. Nah, maka Allah bari namanya. Al-Musawwir, Allah menciptakan membentuk. Maka setiap makhluknya bentuknya beda-beda. Kenapa? Karena tugasnya beda-beda. Iya kan? Ikan. Dia memang bentuknya sesuai betul untuk peran dia berenang di air gitu. Burung. Jadi bentuk-bentuk itu sesuai. Maka bentuk saya sama antum berbeda karena perannya beda-beda. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Al-Khaliq menciptakan dari sesuatu yang tiada. Al-Musawwir menciptakan bentuknya. Coba. Siapa di sini yang sama mukanya dengan yang lain? Angkat tangan. Kita cari di dunia ini, seluruh kita cari yang sama persis dengan kita. Enggak ada tuh. Padahal orang-orang pelukis-pelukis itu kalau gambar dia mengulang-ulang. Oh, ini yang bangun pasti si Fulan nih. Kenapa? Dia cirinya begini nih. Pasti dia nih, pasti ada begininya nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk enggak ada samanya. Bentuknya enggak ada samanya, subhanallah. Jadi antum merasa ganteng lah. Kenapa? Enggak ada orang seperti antum di dunia ini. Jadi jangan merasa jelek. Orang antum itu satu-satunya, only one in the world. Hanya satu-satunya di muka bumi. Bentuknya seperti kita nih. Subhanallah. Al-Musawwir. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya enggak ada pertanyaan nih, karena waktu kita mepet, materi kita padat. Mari kita hayati ini. Kita mulai sekarang merasakan nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Kita ulang lagi ayatnya. Allah pencipta segalanya. Oh, berarti segalanya itu ciptaan ya. Berarti segalanya itu dulu nggak ada ya. Kita mulai dari apa ya kalau begitu? Kita mulai dari langit. Oh enggak. Bukan dari langit. Karena langit itu dulu pernah nggak ada. Kita mulai dari apa? Bumi. Oh, bumi itu pernah nggak ada. Bahkan teori Big Bang aja mengatakan dulu alam semesta ini mengumpul dalam satu titik kemudian terjadi ledakan dahsyat. Berarti
kompak semua bahwa ini semuanya dulu nggak ada. Iya kan? Teori modern pun mengatakan dulu nggak ada. Kalau begitu kita mulai dari mana? Dari manusia. Oh, manusia dulu Adam tuh nggak ada. Adam itu dulu nggak ada. Hawa itu nggak ada. Ya. Kalau begitu kita mulai dari apa? Kan nggak mungkin yang ada ini ada tanpa ada yang mengadakan, betul? Mungkin nggak 0 menciptakan 1. Bagaimana yang tidak ada bisa mengadakan? Kan kita tadi pahami, segalanya dulu nggak ada. Betul nggak? Terus kalau pakai teori apa? Mata rantai, ini mengadakan ini. Bagaimana yang tidak ada bisa mengadakan? Setuju? Halo? 0 bagaimana bisa menciptakan angka 1, angka 2? Yang tidak bisa mengadakan dirinya, bagaimana dia bisa mengadakan yang lain? Nyambung ya? Sudah nyambung ya? Kan ayat ini begini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan mereka? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Kan mesti ada yang buat, nggak usah logika inilah. Ini Mike. Siapa di sini yang berani mengatakan Mike ini nggak ada yang buat? Angkat tangan. Sederhana aja. Kita bawa ke rumah sakit mana itu? Siapa yang berani bilang ini nggak ada yang buat? Siapa yang bilang ini karpet nggak ada yang buat? Seluruh benda-benda di sini, siapa di sini mengatakan bahwa dia ada dengan sendirinya? Angkat tangan. Pasti kesimpulannya ada. Nah, yang ada ini nggak bisa mengadakan dirinya, harus ada yang mengadakan. Nah, kalau begitu, bagaimana ceritanya semuanya? Kisah delegasi dari Yaman datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami datang untuk memahami agama. Kami ingin bertanya ya Rasulullah, bagaimana awal itu segalanya? Bagaimana awal segalanya? Lalu Rasulullah menjawab, Kanallah walam yaku syai'. Yang ada hanya Allah, nggak ada selain Allah saat itu. Coba antum bayangin kekuasaannya. Cuma dia yang ada, yang lain nggak ada. Coba. Kanallah walam yakun ma'ahu syai'. Hanya ada Allah, kata Nabi. Tidak ada yang bersama Allah saat itu. Luar biasa. Kekuasaan Allah itu mengadakan semua-muanya ini. Ini makhluknya semuanya nih. Langit itu dulu gak ada. Bumi ini gak ada. Hewan, tumbuh-tumbuhan gak ada. Cuma ada Allah. Gak ada malaikat juga gak ada. Itu kata Nabi. Masya Allah, maha besar Allah. Khalik. Makanya, maka di manakah kekuatan kita ini untuk ada diadakan, untuk ada aja kita ini diadakan. Apalagi untuk terus menerus menjadi kuat, ini butuh Allah. Orang adanya saja butuh Allah, apalagi untuk terus menerus bergerak, bicara, ini butuh Allah. Orang adanya saja butuh Allah, apalagi untuk menjaga kontinuitas keberadaan kita. Ini jamaah sekalian, ini nyala ya, ini ya, nyala ya. Untuk terus nyala, dia harus terus tersambung dengan aliran listrik, betul? Halo? Sekarang saya putus aliran listriknya, nyala nggak? Berarti itu untuk nyala, nggak bisa lepas dari aliran ini. Nah, saya antum semua ini bisa bergerak, bisa begini, bisa ngomong, bisa merasakan. Karena tersambung terus dengan suppliernya. Dengan sang pemberi. Kalau Allah putus maka terjadi stroke. Kalau Allah putus orang tiba-tiba buta.
Antum kalau dengar cerita tiba-tiba buta ini, kalau saya dulu cerita, masa iya sih orang tiba-tiba buta? Tapi saya ceritanya valid betul tuh. Bahkan dia ini yang nganter temennya ke Singapura karena buta mata. Padahal suaminya dokter mata. Demi Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita ini, tubuh saya ini, kan ditiupkan ruh. Baru bisa bergerak. Benar ya? Nih, cabut listrik. Bisa beroperasi nggak nih? Halo? Cabut listrik bisa beroperasi nggak? Hardware-nya ada. Cabut ruhnya selesai. Betapa enggak? Kita ini betapa nothing kita ini. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ibarat listrik dicabut udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saklarnya Allah yang pegang tuh. On off-nya. Ini loh yang saya bilang Khalik subhanallah. Maha agung Allah. Maha besar. Maha perkasa. Maha gagah. Kita ini bergerak karena ditiupkan ruh. Alam semesta ini juga ditiupkan sangkakala selesai. Apa coba yang mau disombongin dalam hidup? Ada. Kalau kantung nggak sombong, saya nggak sombong. Sami'na wa ta'na. Siap Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap Allah. Begitu. Itu tahu diri namanya. Tahu bahwa kita ini tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan Allah. Habis waktu. Inilah makna. Allahumma antal awal. Falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Dan tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Angka 2, angka 3, angka 4 nggak ada kalau nggak ada angka 1. Betul nggak? Antum bisa jawab dari mana angka 2? Oh, 1 tambah 1. Dari mana angka 4? 3 tambah 1, 2 tambah 2. Dari mana angka 1? Coba bisa jawab nggak? Memang udah dari sononya, gitu kan? Gitu. Dan dialah yang akhir. Maksud dia yang akhir, semuanya akan berakhir kepadanya. Dari dia akan berakhir kepadanya. Nah, Al-Khaliq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, nama Allah, ya Allah, nggak ada semua. Kita nggak ada yang melihat kebesaran. Lihat Amerika begitu, ya, nggak ada Amerika. Itu yang namanya setan Donald Trump itu sebentar lagi juga akan qaid. Nggak akan lama itu. Apa iya 20 tahun lagi dia masih hidup? Belum tentu. Ada yang besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.